Sudah siap ya? Mari Ekstromania semua, sama-sama kita dengerin penampilan dari Rizky Fahreza. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang penjuang alam, seorang pemuda yang tak pernah berdusta, seorang pemimpin yang tak pernah zalim, seorang panglima perang yang tak pernah curang. Siapakah dia? Putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah, wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau esok hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah sarahan yang saya beri judul memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Hadirin, sebagaimana seorang muslim, kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Puasa adalah benteng melindungi jiwa dari perbuatan keji dan mungkar. Bau mulut orang yang berpuasa nanti di sisi Allah lebih wangi daripada harumnya kasturi. Sebagaimana telah dimaklumi, orang yang berpuasa baunya kurang sedap. Namun di sisi Allah tidak masalah, bahkan akan wangi daripada harumnya kasturi di akhirat kelak. Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika ia berbuka. Yang kedua, ketika ia bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak, Allah akan menjauhkan dia dari siksa neraka dengan satu hari ia berpuasa selama 70 tahun. Dia dijauhkan dari siksa neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdihi yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'dallahi bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan hari itu dari siksa neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Daud. Pahala yang melimpah di bulan suci ini hanya diraih dengan puasa dan tarawih. Padahal banyak ibadah yang sederhana dengan pahala yang berlimpah ganda seperti sedekah dan tadarus Al-Quran dan memberi makan untuk orang yang berbuka dan memperbanyak berdoa. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Dengan tadarus Al-Quran manfaatnya adalah memberikan ketenangan hati umat Islam sebagaimana yang tadarus pada bulan Ramadan. Diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tiadalah berkumpul suatu kaum dalam Baitullah, masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Pasti untuk mereka lah ketenang hati diliputi rahmat dan dikerumuni malaikat dan diingat Allah di hadapan makhluk ada sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah sedekah. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan, ayyus sadaqatu afdalu qala sadaqatu fi Ramadan. Nabi SAW ditanya sedekah apa yang paling utama, beliau menjawab sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah memberi makan untuk orang yang berbuka. Memberi makan untuk orang yang berbuka kepada orang yang berpuasa. Puasa sangat dianjurkan oleh Rasulullah dengan maghfatara sha'iman ta'ana lahu mithlu ajrihi khairu annahu la yanqusu min ajrihi sha'imina syai'a. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menganjurkan supaya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama dalam bulan Ramadan. Dan doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah yang artinya 3 golongan yang tidak akan ditolak doa hambanya, orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Allah akan mengangkat doa mereka ke atas awan kemudahan dan membuka pintu-pintu langit dan berkata, demi keagungan aku pasti menolongmu walaupun beberapa lalu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan yang tidak ada pada bulan yang lain. Oleh karena itu, hadirin, sudah sepantasnya kita untuk mengisi bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, karena bulan ini adalah spesial. 10 hari pertama adalah rahmat, setengahnya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari siksa neraka. Jangan sampai kita menganiayakan Jangan sampai kita menganiayakan bulan ini, karena bulan ini karena umur yang panjang. Jangan sampai kita menganiayakan bulan ini, karena bulan ini adalah Bagaimana? Ananda Rizky, bisa kita lanjutkan? Masih ingat? Jangan sampai kita menganiayakan bulan ini, karena umur yang banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi penampilan yang luar biasa dari Ananda Rizky.
langsung saja bagaimana nih Pak Ustadz Ali Basir, bagaimana komentarnya Pak Ustadz? Ya, Silakan. terima kasih Mbak Salsa ya. Iya. Baik, assalamualaikum Ananda Rizky Fahreza. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. ini sehat ya? Sehat. Ustaz. Puasa ya? Puasa. Baru pertama sekali kemari. Baru pertama nih ikut ini. 3 kali. Sudah berapa kali? 3 kali seminggu. Sudah lagi. Baik, Ananda Rizky ya Fahreza. Tetap membuka ceramahnya dengan salam ya. Salam dulu, kemudian setelah itu baru kalau bismillahnya pelan saja. Salam ya. Baru kemudian baca puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian tadi dalam vokalnya terlalu datar ya. Jadi harus ada intonasinya. Kemudian gaya dan geraknya sudah ada ini, sudah ada gerak tangannya. Tapi tadi intonasi suara terlalu datar ya. Kemudian masih banyak karena Ustaz tanya ini, berapa lama nih latihannya nih? Latihan untuk ikut lomba ini? 2 minggu ya. Oh, karena banyak yang lupa ini. Nah, kemudian karena kita di radio, hadirin pendengar yang budiman. Nah, jadi bukan hadirin saja, atau hadirin pendengar yang berbahagia, nah sebagainya ya. Tapi tentang isi materinya tadi, isinya sudah bagus ya. Tapi tadi kena terburu-buru menyampaikannya, kurang dapat kita menikmatinya. Untuk Ananda Reza ya, Rizky Fahreza, terus belajar ya. Nah, jangan sampai berhenti di sini. Baik, itu dulu dari Ustaz ya. Terima kasih sudah bergabung di Lomba Dai Radio. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya langsung kita dengerin nih gimana komentarnya Pak Ustadz Merido, silakan. Ya, terima kasih Mbak Salsa, Ananda Rizky Fahreza ya. Ada beberapa poin yang kita komentari ya, sedikit. Yang pertama, ketika membaca A'udzubillah, itu tadi pakai ju tadi ya. A'udzubillah. Nah, itu hurufnya diperbaiki lagi. Memang dia bukan ayat Quran, bukan ayat yang di dalam ayat yang dibaca tadi, kan di luar pengawalan ini. Tapi harusnya diperbaiki juga tetap bacaannya. Kemudian ketika iramanya masih standar ya, belum dikuatkan lagi. Maksudnya pas baca ayat itu dikuatkan lagi dia volumenya. Kemudian suara itu nanti dilatih lagi, jangan agak ke hidung, ini agak ke hidung sedikit ya. Nanti keluarnya dari mulut ya. Jangan dihayati lewat hidung. Nanti latihan nanti banyak lagi. Kesopanan, keserasian bagus, pakaiannya bagus sesuai dengan dai-dai yang tampil yang memukaulah kalau dari pakaian ini. Maksudnya isinya nanti akan lebih diperbaiki lagi. Untuk ananda kami kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, akan tampilkan penampilan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Masya Allah, itu tadi masukan yang luar biasa dari para dewan juri. Nah, buat Ananda Rizky mungkin masih gugup ya, gak apa-apa. Tetap semangat dan terus belajar, oke? Oke.